Om Swastiastu, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, nama budaya, salam kebajikan. Atas berkat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat, sentosa. Dan saya berharap kita semua dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD SMP Kristen Alayat Ampenan, yang saya hormati Ibu Bapak Guru yang mengajar di SD SMP Kristen Alayat Ampenan. Serta yang saya cintai dan saya banggakan adalah anak-anak murid yang bersekolah di SD SMP Kristen Alayat Ampenan. Perkenalkan, nama saya Putu Gede Arisokya Bratajaya, kelas 8A SMP Kristen Alayat Ampenan. Nah, saya di sini akan menyampaikan pidato yang sudah saya siapkan. Kebanyakan anak muda sekarang lebih menyukai kebudayaan luar ketimbang kebudayaan Indonesia sendiri. Salah satu contoh kebudayaan luar yang disukai oleh anak-anak zaman sekarang adalah kebudayaan Korea. Lebih tepatnya kebudayaan Korea Selatan. Salah satu faktor mengapa anak-anak zaman sekarang lebih menyukai kebudayaan Korea adalah karena orang-orang di Korea sana memiliki paras yang cantik dan tampan. Nah, ini salah satu faktor yang menyebabkan kebudayaan Indonesia itu bisa punah. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa menyukai kebudayaan luar atau mempelajari kebudayaan luar adalah sesuatu yang salah. Tapi kita juga harus bisa menyaring mana kebudayaan yang bagus dan mana kebudayaan yang buruk. Kalian boleh menyukai kebudayaan luar, cuman jangan sampai kalian melupakan kebudayaan sendiri, karena kebudayaan di Indonesia ini adalah salah satu peninggalan nenek moyang kita yang sangat lama. Jadi, apakah kita harus meninggalkan kebudayaan kita yang sangat lama ini, apalagi dengan kenangan-kenangan indah yang zaman dahulu? Kita tidak bisa meninggalkan itu. Apalagi dengan zaman globalisasi seperti sekarang, kita dapat memodifikasi budaya kita agar lebih masuk kepada anak-anak zaman sekarang. Tapi, dengan zaman globalisasi ini pula, tidak sedikit keburukannya. Salah satu keburukannya adalah minimnya literasi anak-anak muda zaman sekarang. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa anak-anak muda atau orang-orang di Indonesia ini tidak suka membaca. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa literasi anak-anak di Indonesia ini itu semua karena zaman globalisasi tapi ada beberapa faktor penghalang yang menghambat literasi anak-anak di Indonesia. Salah satunya adalah faktor ekonomi. Kebanyakan orang yang ada di Indonesia adalah orang yang hidupnya tidak berkecukupan. Jadi itu kenapa faktor ekonomi adalah salah satu penghambat. Yang kedua adalah faktor wilayah yang tidak strategis. Biasanya sekolah-sekolah itu ada di perkotaan. Itu akan menyulitkan para peserta didik yang ingin sekolah. Apalagi mereka yang tinggal di daerah pedalaman atau daerah pelosok yang pasti akan kesusahan untuk pergi ke kota. Nah, maka daripada itu, marilah kita membangkitkan lagi budaya membaca kita atau budaya literasi kita. Setidaknya 10 menit sehari. Kalian bisa memulai dari membaca buku atau membaca majalah-majalah yang kalian suka, atau misalnya jika kalian ingin lebih mudah, kalian bisa membaca cerpen. Nah, jika kalian berada di keluarga yang sangat beruntung, atau kalian berada di keluarga yang sudah mencukupi semuanya seperti pendidikan, pangan, pakaian, dan lain-lain, kalian seharusnya membagikan keberuntungan kalian itu kepada orang-orang yang kurang beruntung. Seperti orang-orang yang berada di pinggir jalan yang mereka tidak bisa sekolah. Kalian setidaknya membagikan mereka itu makanan atau minuman ataupun buku untuk mereka pelajari. Lalu kalian bisa membantu mereka belajar. Nah, untuk membangkitkan semangat pahlawan kita, marilah kita membaca teks Sumpah Pemuda. 93 tahun yang lalu, tanggal 28 Oktober tahun 1928, para pemuda dari seluruh Indonesia berkumpul. Dari ujung timur sampai ujung barat, dari selatan sampai utara. Mereka berkumpul menjadi satu tanpa membedakan ras, golongan, dan kepercayaan mereka. Mereka hanya ingin Indonesia merdeka, Indonesia maju, dan Indonesia bisa berdiri sendiri. Maka daripada itu terbentuklah sebuah sumpah yang menyatukan dan menguatkan seluruh pemuda di Indonesia yang disebut Sumpah Pemuda. Yang berisi, pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga pidato saya kali ini dapat menggugah semangat para pemuda di seluruh Indonesia. Dan walaupun kita dalam masa pandemi seperti ini, kita tidak boleh menyerah dalam keadaan. Kita harus tetap belajar dan kita harus meraih cita-cita kita dengan semangat. Saya hanya manusia biasa yang tidak sempurna, jadi pasti saya memiliki kesalahan. Dan jika saya ada memiliki kesalahan dalam penyampaian materi atau adanya kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Dan sekian pidato saya, terima kasih.